Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, nanti teman-temannya yang lain bisa menyusul aja ya. Oke. Soal worksheetnya sudah kakak share di grup. Kalian bisa cek. Soalnya ada 20 nomor. Karena ini pengetahuan umumnya kimia gitu, jadi materinya cukup luas dan cukup beragam ya. Sebentar. Ya, cukup luas dan cukup beragam, ada 20 nomor. Karena kan kalau misalnya yang pertemuan pertama banget, kita belajarnya struktur atom dan sistem periodik ya, itu kan materi kelas 10. Terus ikatan kimia itu juga materi kelas 10 kan. Terus sekarang kita ke kimia unsur, ini materi kelas 12 semester 1 setelah hukum Faraday. Oke. Kita mulai dari nomor 1 ya. Nomor 1, unsur gas mulia yang memiliki kelimpahan terbesar di alam adalah apa? Unsur yang memiliki kelimpahan terbesar di alam itu adalah helium. Ya. Kalau ditanyanya di alam itu helium. Kalau kalau gas mulia yang memiliki kelimpahan terbesar di atmosfer itu adalah argon. Gas mulia yang terbanyak di atmosfer. Oke, gitu. Ini yang dipelajarin gas mulia ya. Gas mulia yang di alam itu helium, kalau di atmosfer itu argon. Oh ya, kayaknya prolog dulu deh di sini. Kakak buka periodik. Jadi di materi kimia unsur, yang materi pengetahuan umum kimia ini, akan mempelajari lebih spesifiknya itu golongan 1A, golongan 2A, golongan 7A, golongan 8A, sama periode 4 golongan B ya. Hanya periode 4 aja. Nah, di materi yang hari ini akan kita bahas itu ada di golongan 1A, 2A, 7A, dan 8A. Kalau golongan 8A, kita sebutnya gas mulia. Ya, golongan gas mulia 8A. Ada apa aja? Ada helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Oke. Yang OG ini, yang warnanya abu-abu ini ya, ini kan dibuat di lab. Untuk materi kelas 12 tingkat SMA, ini kita memang tidak membahas ini. Gitu. Dan penemuan ini juga termasuk baru sih, sekitar tahun 2000-an ya. Gitu. Jadi yang kita bahas fokusnya ke dari HE sampai ke RN aja. Gitu. Nah, gas mulia ini kita udah pernah bahas ya, di pertemuan pertama kakak bahas, di pertemuan kedua juga kakak bahas. Itu biasanya dipakainya kalau dalam perhitungan untuk menyingkat konfigurasi elektron ya. Oke. Kemudian nanti dalam satu golongan ini punya sifat-sifat tertentu. Nanti akan dijelasin pas kita ngerjain soal. Pokoknya ingat dulu, kalau 8A itu namanya gas mulia, isinya ini gitu. Kemudian 7A ini namanya halogen golongannya, terdiri dari F, Cl, Br, I, At. Tuh ya. Terus yang golongan 1A itu ada H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Nah, lebih spesifiknya nanti kita nyebutnya itu hanya logamnya saja. Jadi yang H-nya ini nggak dipelajari secara khusus di materi kimia unsur. Mulai dari Li-nya aja. Li sampai ke Cs. Kalau Fr itu radioaktif. Nah, golongan 1A ini disebutnya alkali ya, golongan alkali. Kemudian yang 2A
Be sampai Ra kita sebutnya alkali tanah. Dan masing-masing ini punya sifat sendiri-sendiri ya. Sifatnya apa masing-masing per golongan yang beda-beda gitu. Oke, kayaknya segitu aja prolognya. Sekarang kita geser ke nomor 2. Di nomor 2, unsur gas mulia yang bersifat radioaktif adalah yang mana? Yang radioaktif itu ada di paling bawah tadi di tabel periodik. Kan ngafalinnya heboh negara Arab karena serangan ranjau kan? Ngafalin gas mulianya. Nah, yang radioaktif itu yang paling bawah. Yang radon ya, yang E. Oke. Lanjut ke nomor 3. Di antara sifat di bawah ini, yang bukan sifat gas mulia adalah yang mana? Oke. Opsi A, unsur-unsurnya stabil. Ini benar ya. Kemudian yang B, elektronnya sukar dilepas. Ini juga benar. Terus mudah bereaksi dengan unsur lain, ini salah. Terdapat di udara dalam jumlah yang sangat sedikit, ini benar. Membeku hanya beberapa derajat di bawah titik didihnya, itu benar juga. Nah, kenapa yang C itu salah? Gini, gas mulia itu adalah unsur yang paling stabil dibandingkan unsur-unsur lain di dalam tabel periodik. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia sudah memenuhi oktet. Ya, oktet kan pelajaran 2 pekan lalu ya, yang pas kimia, ikatan kimia. Oktet itu gimana? Kakak tuliskan nomor atomnya dulu. 2, 10, 18, 36, 54, 86. Kalau He, kita buat konfigurasi elektronnya kan 2. Kalau Ne, 28 gitu ya. Terus Ar 288, Kr berarti 28, 18, 8, dan seterusnya ya. Intinya kakak mau bilang gini, kalau kalian perhatikan elektron valensinya Ne, Ar, Kr, dan nanti juga Xe dan Rn, itu angkanya 8 semua. Elektron valensi 8, kita sebutnya oktet. Kalau sudah mencapai oktet kayak gini, berarti dia stabil. Gitu. Kalau stabil berarti apa? Berarti dia nggak perlu berikatan sama yang lain supaya jadi stabil. Karena dia sendirian aja tuh udah stabil gitu. Jadi dia nggak butuh sama yang lain. Dia sendiri aja udah stabil. Kalau yang He, ini kan 2 nih. Kalau 2 kita bilangnya duplet ya. Tapi duplet ini hanya berlaku untuk unsur H dan He aja. Karena H itu kan punya elektron cuma 1, kalau He punya elektron 2. Jadi H ini untuk mencapai ke 8 terlalu jauh kan. Makanya jadinya 2 aja gitu. Kalau 2 kan berarti dia butuh 1 lagi. 2. Gitu ya. Oke. Kemudian karena stabilnya ini, karena dia bisa sendirian, biasanya ditemukannya dalam bentuk gas monoatomik. Gas monoatomik artinya sendiri aja gitu. Jadi misalnya nih kalau oksigen kan kalian sering lihat ya, kalau misalnya dalam penggunaannya kita nulisnya di rumus itu, oksigen tuh pasti tulisnya H2 atau O2. Kalau hidrogen H2 gitu. Tapi kalau gas-gas helium, neon, argon itu nulisnya hanya He aja, He. Ne aja gitu. Jadi tidak bentuk dua seperti itu. Karena ya berarti mereka cuma sendiri aja ditemukannya di alam. Itu. Ya. Itu prolognya itu alasannya ya. Jadi dia tidak berikatan dengan yang lain karena dia sudah stabil dengan diri dia sendiri. Oke. Kita lanjut.
ke nomor 4. Salah manfaat gas mulia. Salah satu manfaat gas mulia adalah apa ya? Salah satu manfaat gas mulia itu adalah yang B ya, pengisi balon udara. Gas mulia apa yang dipakai untuk mengisi balon udara? Ada yang tahu? Helium ya, Kak? Iya, betul. Helium. Yang dipakai buat ngisi balon udara adalah helium. Kalau yang disebutkan di sini selain yang B, kayak misalnya yang A, disinfektan, pemutih, bahan film, cairan pendingin, ini yang dipakai adalah dari golongan halogen, unsur-unsur halogen. Kayak di disinfektan itu pakainya klor. Bahan pemutih itu juga klor. Terus kalau bahan film itu brom ya, bromium Br. Terus kalau cairan pendingin itu juga klor. Gitu. Oke. Lanjut ke nomor 5. Bentuk hibridisasi XeF2 adalah hibridisasi XeF2. Pekan lalu sudah belum ya? Kakak agak-agak lupa. Yang pas bahas ikatan kimia, ya nggak apa-apa, kakak ulang. Kalau misalnya udah, kalau misalnya belum ya kakak jelasin. Hibridisasi itu kan penyatuan orbital ya. Jadi penyatuan bagaimana Xe awalnya punya orbital seperti apa gitu. Terus nanti F-nya ini mau masuk bergabung dengan si Xe. Nah, orbital itu kan masing-masing punya tingkat energi yang berbeda. Ketika ada unsur lain yang mau masuk ke dalam mau menyatu gitu dengan unsur ini, mau berikatan, nah energinya harus disamain dulu supaya bisa masuk. Itulah hibridisasi. Kalau pada saat ngerjain soal kayak gini, yang perlu kalian perhatiin adalah kalian harus tahu PEI-nya berapa sama PEB-nya berapa. PEI itu pasangan elektron ikatan ya, PEB pasangan elektron bebas. Tahu dari mana PEI sama PEB? Gini, kalau misalkan XeF2, PEI-nya berarti ada berapa unsur yang diikat oleh atom pusat. Atom pusat itu yang jumlahnya lebih sedikit. Di sini kan Xe-nya cuma 1, F-nya ada 2. Berarti Xe itu sebagai atom pusatnya. Nah, Xe di sini mengikat 2 F. Berarti PEI-nya 2. Kemudian, PEB-nya rumusnya adalah golongan atom pusat dikurang PEI dibagi 2. Golongan atom pusatnya Xe berarti dia golongan 8 ya. Dikurang PEI-nya 2 dibagi 2. 8 kurang 2, 6. 6 bagi 2, 3. Oke. Nah, untuk tahu dia bentuk hibridisasinya apa, gini. Kalau kita jumlahin PEI sama PEB-nya, nanti kita akan dapat bentuk hibridisasinya. Kalau PEI, PEB-nya totalnya 2, berarti bentuk hibridisasinya SP. Jadi S-nya itu 1, P-nya itu 1. Gitu. Kalau 3, berarti S-nya 1, P-nya 2. Sesuai kotaknya ya, kotak S kan cuma bisa 1. Kalau P-nya kan maksimum 3, jadi ini SP2. Kemudian yang 4, berarti S, P-nya 3. Kemudian yang 5, S, P-nya 3, D. 1 tambah 3, 4, tambah 1, 5. Terus 6, SP3, D2. Gitu. Oke, jadi ini kan kalau dijumlahin 2 dan 3, hasilnya 5. Berarti jawabannya yang SP3D.
1-5 tadi bahas tentang gas mulia. Ini kita pindah ke nomor 6, dia udah nanyain tentang halogen. Berikut ini adalah sifat-sifat halogen kecuali yang mana. Halogen tadi itu ada di unsur golongan 7A ya. Halogen ini juga suka dilambangkan dengan X gitu. Ya, meskipun X nggak berarti selalu halogen sih, tapi sering dilambanginnya kayak gitu ya. Nah, halogen ini dia sifatnya beda sama yang gas mulia tadi. Dia lebih reaktif ya. Gitu. Kalau di sini dia bilang berikut ini adalah sifat-sifat halogen kecuali dapat membentuk senyawa dengan unsur logam. Pernyataannya itu benar ya. Dapat membentuk senyawa dengan unsur logam. Halogen kan FCl-BrI. Logamnya apa? Sorry, sama AT ya. Logamnya apa? Misalnya logamnya natrium. Kan bisa membentuk NaCl gitu. Terus misalnya KBr dan lain-lain lah. Pokoknya dia sering aja dipakai karena memang sifatnya ini reaktif ya untuk halogen. Terus yang B, dengan hidrogen dapat membentuk senyawa yang bersifat asam. Iya, betul juga. Kalau direaksikan sama asam, direaksikan dengan hidrogen maksudnya, misalkan ada H2, hidrogennya direaksikan sama F2 gitu, nanti ini akan membentuk 2HF. HF kan berarti asam ya sifatnya. Oh iya, beda dengan yang tadi gas mulia, dia kan bentuknya gas monoatomik ya. Kalau halogen itu ditemukannya dalam bentuk gas diatomik. Diatomik berarti di itu 2 ya. Berarti kayak F2, Cl2, Br2, I2 gitu. Nah, tapi kalau AT sendiri ya karena dia radioaktif. Oke. Jadi tadi yang B-nya benar ya. Terus yang C, elektronegativitasnya lebih besar dibandingkan dengan unsur golongan lain. Iya, benar juga. Yang 2 pekan lalu ada diagram yang kayak gini gitu. Nah, elektronegativitas tuh ada di sini ya. Elektronegatif. Ya, inilah elektronegatif. Dia ada di kanan atas. Makin ke kanan, makin ke atas, makin besar. Dan berlakunya sampai golongan 7A aja. Ya berarti yang golongan 7A ini yang paling besar dibandingkan unsur golongan lain. Terus membentuk molekul diatomik, ini ya betul. Seperti yang tadi udah kakak jelasin. Yang salah yang E. Bukan bersifat reduktor kuat, tapi dia oksidator kuat. Oke. Sekarang terkait dengan wujudnya. Kalau wujudnya yang FCl itu bentuknya adalah gas. Ya. Pada suhu kamar mereka ini gas. Kalau Br itu cair, kalau I ini bentuknya padatan. Jadi kalau ditanya halogen yang berwujud cair pada suhu kamar adalah jawabannya Br2. Kemudian lanjut ke nomor 8. Diketahui reaksi antar halogen berikut dari reaksi di atas yang dapat berlangsung adalah yang mana? Oke. Biar tahu, ini ya. Kan tadi urutannya FCl BRI. Cara mudah untuk tahu dia tuh bereaksi atau enggak,
Kalian ingetnya gini aja, atasan dapat mendesak bawahan. Atasan itu maksudnya yang posisinya di atas ya. Kalau bawahan ya posisinya di bawahnya. Misalnya F sama CL, ya berarti atasannya F, bawahnya CL gitu. Cuman kalau dia atasan, dia harus dalam bentuk diatomik. Kalau bawahan dalam bentuk ion. Mendesak itu artinya dapat berlangsung ya, reaksinya dapat terjadi. Nah, kalian lihat nih, misalkan nomor 1, ada F2 direaksikan dengan Cl-. F kan posisinya lebih di atas ya dibandingkan Cl. Berarti reaksi nomor 1 itu bisa terjadi. Kemudian reaksi yang kedua, F sama Br. F paling atas, Br di bawah. Berarti bisa juga terjadi. Sekarang yang ketiga, Br sama Cl. Br-nya letaknya lebih di bawah dibandingkan Cl. Berarti nggak bisa terjadi ya. Terus yang bawahnya Br sama I. Br-nya yang diatomik posisinya lebih di atas dibandingkan I yang bentuknya ion. Berarti bisa terjadi. Yang nomor 5, I yang diatomik dibandingin sama Cl. I-nya posisinya lebih bawah, berarti nggak bisa. Gitu. Jadi ini jawabannya 1, 2, dan 4. Sebenarnya kenapa sih dia bisa mendesak-mendesak gitu ya? Terkait dengan sifatnya tadi. Tadi kan golongan halogen itu oksidator kuat ya. Nah, dari atas ke bawah, sifat oksidatornya itu semakin kecil. Gitu. Atau dari bawah ke atas, sifat oksidatornya semakin besar. Kalau sifat oksidatornya makin besar, berarti yang F ini yang lebih kuat dibandingkan yang lainnya gitu. Makanya yang di atas itu bisa mendesak yang ada di bawahnya, bisa bereaksi. Kalau yang bawah mendesak yang atas itu nggak bisa. Gitu. Oke. Kemudian nomor 9. Bilangan oksidasi klorin dalam senyawa natrium hipoklorit, kalium klorit, dan kalium klorat berturut-turut adalah. Jadi kalau golongan 7 sebenarnya kan gini ya, kalau golongan A biasanya kalian taunya biloxnya itu tidak bervariasi gitu. Yang biloxnya bervariasi biasanya golongan B, gitu kan ya. Udah belajar materi redox kan ya. Nah, tapi di golongan 7 itu sebenarnya punya beberapa variasi bilox. Yang kalian tahu kan, misalnya golongan 7 harusnya -1 ya. Tapi kenyataannya nggak gitu. Dia bisa ada +1, +3, +5, +7. Beda-beda biloxnya. Nah, bilox yang beda-beda ini punya nama yang beda-beda juga. Ini tuh nama istilahnya adalah asam hipohalat ya. Asam halat lah. Jadi, kalau misalkan kalian punya HCl gitu. Kalau HCl nih namanya apa? Nama kimianya? Asam klorida. Asam klorida, betul. Asam klorida. Asam klorida H-nya kan +1, Cl-nya berarti -1 ya. Gitu kan. Nah, kalau dia HClO, kalau depannya H kan berarti asam. Tapi nanti hasil di sininya beda.
maksudnya namanya beda. Kenapa? Karena biloxnya beda. Kalau kalian hitung, H itu kan plus 1 ya. Ini sesuai aturan bilox kan ya, H dulu. H-nya plus 1, kalikan 1 plus 1, O-nya min 2, kalikan 1 min 2. Sama dengannya 0, karena tidak bermuatan. Berarti Cl di sini nilainya berapa? Plus 1. Ya, plus 1. Plus 1 bagi 1 plus 1. Nah, kalau Cl-nya nilainya plus 1 kayak gini, kita namainnya adalah asam hipoklorit. Oke. Terus lagi, misalkan HClO2. H-nya plus 1, kalikan 1 plus 1. O-nya min 2 kalikan 2 min 4. Sama dengannya 0. Berarti Cl-nya plus 3. 3 bagi 1 plus 3. Nah, kalau Cl-nya plus 3, namanya adalah asam klorit. Terus masih ada lagi HClO3. H-nya plus 1, O-nya min 2 kali 3 min 6 sama dengannya 0. Cl-nya nilainya plus 5. Ini berarti asam klorat. Oke. Dan satu lagi, HClO4 plus 1 plus 1 min 2 min 8 sama dengan 0. Cl-nya plus 7. Kalau plus 7, namanya adalah asam perklorat. Oke. Jadi tergantung dari bilox-biloxnya ini berapa gitu ya. Kalau min 1 ya klorida aja. Kalau plus 1 hipoklorit gitu ya. Plus 3 klorit, plus 5 klorat, plus 7 perklorat. Nah, nanti pada penggunaannya tidak hanya pada unsur klor, tapi juga berlaku bagi unsur brom dan unsur iot. Jadi kalau misalkan HIO gitu, berarti namanya adalah asam, jadi kan I, berarti plus 1 ya, asam hipoiodit. Terus misalkan HBRO2, berarti namanya adalah asam bromid. Jadi di bagian ini, klornya, kalian bisa ganti pakai yang lain. Misalkan iot atau brom. Tapi hanya itu aja ya, jadi variasinya Cl, Bri. Kalau F itu biloxnya selalu sama, selalu min 1. Nggak bisa yang lain ya. Oke. Jadi, dari sini, kalau dibilang hipoklorit, berarti biloxnya adalah plus 1 ya. Kemudian, kalau kalium klorit, dari nama belakangnya aja ya klorit, berarti dia plus 3. Ini ya. Ya udah, berarti jawabannya D. Yang satu lagi kalium klorat. Klorat plus 5. Kalau yang plus 7 itu adalah perklorat. Harusnya gitu. Ini kan kalau natrium, kenapa ini natrium, kalium? Ya nggak apa-apa, itu kan garamnya ya. Sama-sama biloxnya plus 1 juga kok, natrium plus 1, kalium plus 1. Kalaupun nanti bilox logamnya itu nggak plus 1, ya namanya tetap nggak berubah ya. Misalkan CaClO2 gitu, ya namanya berarti kalsium. Ini kan kalau ClO berarti hipoklorit ya. Ya udah, namanya berarti kalsium hipoklorit. Di kalsium hipoklorit. Kalau Ca kalsium, kalau kalium K ya. Jangan kebalik.
Oke, udah. Segitu aja. Sekarang kita lanjut ke nomor 10. Di nomor 10, pembuatan suatu senyawa HX dilakukan dengan cara mereaksikan garam X dengan asam sulfat pekat dan dipanaskan. Senyawa HX yang mungkin didapat adalah apa? Senyawa HX yang bisa kita peroleh, X-nya itu berarti kan halogen ya. Halogen apa? Halogennya adalah yang F sama Cl aja. Kalau yang bawahnya Br sama I itu nggak bisa direaksikan dengan H2SO4 membentuk HX gitu. Kan dia gini ya, mereaksikan garam X. Mereaksikan garam X. Kakak misalnya pakainya NaX aja kali ya, NaX. Terus direaksikan sama H2SO4, dia tuh maunya membentuk HX gitu. Terus nanti sisanya berarti Na2SO4-nya ya. Nah, yang bisa melakukan reaksi ini unsurnya adalah F sama Cl aja. Gitu. Nah, kalau misalkan yang FCl BRI kan, Br sama I-nya itu nggak bisa bereaksi seperti itu dengan H2SO4. Karena nanti dia akan membentuk molekul diatomik. Gitu. Molekul diatomiknya dengan SO3 menghasilkan H2O. Jadi tidak diperolehlah si HX yang kita mau tadi. Oke. Karena kalau di sini kan berarti X-nya mengalami oksidasi ya. Jadi H2SO4 itu bisa bersifat sebagai oksidator untuk proses ini. Tapi pada F dan Cl, dia tidak bisa bersifat sebagai oksidatornya H2SO4 itu. Gitu. Makanya diperoleh hasilnya yang C. Oke. Udah, sampai nomor 10. Berarti tadi udah belajar tentang gas mulia sama halogen ya. Gas mulia sama halogen. Sekarang kita pindah ke nomor 11. Ini terkait dengan alkali. Alkali itu ada di golongan 1A ya. Kalau di sini nomor 11 dia bilang logam alkali berarti fokus ke logam-logamnya aja. Itu ya. Yang non logam nggak kita perhitungkan. Sifat logam alkali. Yang A, mudah bereaksi dengan air. Mudah bereaksi dengan air. Iya, logam alkali itu mudah bereaksi dengan air. Karena logam alkali ini juga sifatnya reaktif ya. Kalau dia direaksikan dengan air, logam alkali dilambangin L aja ya. L direaksikan dengan H2O, nanti akan membentuk basa ya, LOH dan gas hidrogen. Gitu. Ini supaya setara H2 ini H. Oke, ini. Jadi nanti yang gas hidrogennya ini kadang suka menimbulkan ledakan ya. Biasanya sih praktikumnya gitu. Jadi kita ambil misalnya sedikit aja padatan logam alkali, terus kita reaksikan di air, nanti dia kayak ada percikan gitu, percikan api. Kalau gede bisa menimbulkan ledakan. Itulah dari gas hidrogennya. Terus kalau pas pengujiannya misalkan kita tambahkan indikator fenolftalen gitu, berarti nanti cairannya akan berubah menjadi warna pink ya, pink keunguan gitu ya, karena dia sifatnya basa.
Terus yang B, lunak mudah diiris dengan pisau, itu betul. Kemudian dengan udara membentuk oksida basa, ya itu juga betul ya. Membentuk oksida basa di udara. Berarti kita ngereaksiin dia dengan oksigen gitu ya. Nah, nanti yang terkait dengan reaksi oksigen ini juga punya nama beda-beda sesuai dengan biloxnya ya. Misalkan logam alkali direaksikan dengan O2 nanti membentuk L2O. Ini yang biasa ya. Tinggal tukeran gitu kan. Sorry, ini mah nggak kayak gitu ya. Bener nih, sorry. Ini kan L plus sama O2 min. Berarti kan nanti akan membentuk L2O. Terus supaya setaranya L-nya harus 2 ya. O-nya 1. Sebentar, kakak salah. Kita pakai yang pertama aja ya. Jadi bukan dalam bentuk ion, tapi dalam bentuk logamnya, dalam bentuk padatan. Padatan direaksikan dengan gas oksigen nanti akan menjadi L2O. Nah, kalau seperti ini, kita setarain dulu. Ini kan berarti O-nya 2, L-nya jadi 4 ya. Kalau kita cek biloxnya, logam alkali kan berarti biloxnya plus 1 ya, karena dia golongan 1A. Plus 1 kali 2 plus 2 sama dengannya 0, O-nya berarti min 2. Kalau O-nya min 2, kita bilangnya oksida kan. Misalnya kayak natrium dioksida, natrium oksida, barium oksida, dan lain-lain gitu ya. Kalau yang pakai D3 itu kan buat yang non-logam. Terus kalau misalkan kita reaksikan ini dengan oksigen lagi, nanti bisa aja membentuk L2O2. Oke, L-nya 2, berarti gini reaksinya. Biloxnya kan plus 1 kali 2 ya. Kalau logam dia nggak berubah ya, maksudnya cuma punya 1 aja. Kalau golongan 1A berarti plus 1, golongan 2A plus 2, golongan 3A plus 3 gitu. Kecuali logam transisi, dia baru punya bilox yang bervariasi. Berarti ini kan sama dengan 0, O2-nya, O yang di atas maksudnya min 2 ya. Terus kita bagi 2 kan, hasilnya min 1. Kalau dia min 1 kayak gini, namanya adalah peroksida. Oke, kalau L-nya tergantung logamnya apa ya, misalnya natrium kah, kalium, atau apa. Terus sama satu lagi, kalau dia L tambah O2, nanti membentuk LO2. L-nya plus 1, sama dengannya 0, di sininya min 2 nih. Min 2 bagi 2, kenapa min 2? Min 1 ya. Min 1. Min 1 bagi 2, min setengah. Kalau min setengah, namanya adalah superoksida. Jadi ini variasinya ya. Kalau oksida itu O-nya min 2. Kalau peroksida O-nya min 1. Kalau superoksida O-nya min setengah. Gitu. Ya intinya kalau yang C ini benar ya, karena dia bisa membentuk oksida basa. Oksida basa tuh artinya logam direaksikan dengan oksigen ya. Oksida basa. Kalau oksida asam berarti yang non-logam sama oksigen. Terus yang D, putih mengkilap seperti perak. Ya, betul. Wujudnya seperti itu. Yang salah itu yang E, terdapat di alam dalam keadaan bebas. Karena enggak. Oke. Kalau logam alkali itu biasanya ditemukan bersenyawa dengan unsur yang lain. Misalkan kayak NaCl gitu. Na-nya tuh ya ada di garam dapur ya gitu maksudnya. Yang logam-logam yang lain juga gitu. Jadi ditemukannya bukan murni sendirian gitu, enggak, tapi pasti dalam bentuk berikatan sama yang lain. Oke.
Lanjut ke nomor 12. Logam natrium merupakan reduktor kuat. Hal ini dibuktikan dengan kalau dia reduktor kuat berarti kita harus mereaksikan dia dengan yang lain ya. Jadi kalau yang A, nyala natrium berwarna kuning, itu bukan membuktikan ini. Logam natrium sangat lunak, bukan. Ini hanya wujudnya. Membentuk basa yang sangat kuat, bukan. Garamnya mudah larut dalam air, bukan. Yang E, natrium mudah bereaksi dengan air. Ini yang benar ya, yang opsi E. Atau bisa juga, kalian kan udah belajar tentang deret volta kan ya? Di bagian volta itu kan ada yang namanya deret volta. Di deret volta kan ada hafalan tuh, logam-logam yang disusun dari E0 paling kecil ke E0 paling besar. Enggak. Natrium itu kan ada di paling kiri kan ya? Nggak kiri-kiri banget sih. Kalau di hafalan kakak, urutannya gini, li, ka, baca. Ini kalau Bapak Camat nanti meninggal, almarhum minta air. Nah, H2O ada di sini, Na ada di sini. Ini Na sama H2O kan posisinya seperti ini ya, Na-nya lebih kiri dibandingkan H2O. Berarti dia lebih bersifat oksidasi atau reduktor. Jadi bisa dilihat kaitannya dengan nilai E0-nya yang kayak gini. Gitu. Yang opsi E ya. Lanjut ke nomor 13. Unsur alkali berikut dengan titik leleh tertinggi adalah apa? Oke. Kalau titik leleh berarti kan kaitannya sama ikatan ya. Kalau ikatannya lebih kuat, berarti titik lelehnya lebih besar gitu. Nah, ikatan ini juga ada kaitannya sama jari-jari. Kenapa? Karena kalau jari-jarinya lebih kecil, akan lebih sulit untuk memutus ikatannya. Jadi di sini kita pilih aja yang jari-jarinya paling kecil. Kalau jari-jari itu kan kecenderungannya gini ya di diagram. Makin ke kiri, makin ke bawah, makin besar. Alkali itu kan Linaka RBCS. Berarti makin ke bawah makin besar. Yang paling kecil berarti Li. Kalau dia jari-jari kecil, titik lelehnya paling tinggi. Gitu. Jadi jawabannya yang C. Ini berhubungan sama nomor 14 juga nih. Logam alkali lebih reaktif dibandingkan dengan logam alkali tanah. Alasan yang tepat adalah kereaktifan itu juga berkaitan sama jari-jarinya. Jadi, semakin besar, semakin dia reaktif. Kalau di sini dibilang logam alkali lebih besar daripada logam alkali tanah, betul ya. Yang A. Kalau dia lebih luas, dia tuh lebih gampang buat keluar, lebih sulit untuk mempertahankan ikatannya gitu. Jadi, ya udah dia kabur aja ke tempat lain gitu, bereaksi sama yang lain. Tuh, makanya dia lebih reaktif. Oke. Lanjut ke nomor 15. Oke, udah pindah ke alkali tanah ya. Di bagian alkali tanah. Di bawah ini yang bukan pernyataan tentang unsur alkali tanah adalah alkali tanah itu sebelahnya alkali. Jadi kalau golongan 1A itu alkali, golongan 2A alkali tanah. Kenapa ada kata-kata tanahnya gitu ya di 2A? Itu karena unsur-unsurnya biasanya ditemukan di tanah.
tetap dalam bentuk senyawa ya, bukan dalam satuan gitu, bukan. Jadi terbentuknya dalam bentuk garamnya, senyawaannya itu adanya di tanah gitu, kebanyakan seperti itu. Makanya dinamainnya alkali tanah. Kita cek yang A, konfigurasi terluarnya NS2. Oke. Ini benar ya. Kita lihat aja dari polanya. Kalau menentukan golongan itu kan cara nentuin golongan. Kalau dia NS2 berarti dia golongan 2A. Gitu kan ya? Berarti ini betul. Yang ditanya bukan. Terus yang B, elektropositif terkuat antara logam lain. Elektropositif terkuat antara logam lain. Elektropositif berarti kebalikan dari elektronegatif. Tadi keelektronegatifan itu kan di sini ya, elektronegatif. Dia ada di kanan atas. Kalau elektropositif berarti ada di kiri bawah. Ya golongan 2 termasuk kiri kan ya. Berarti termasuk kiri, tapi di sini dia bilangnya terkuat ya. Kalau terkuat kurang tepat ya, harusnya alkali yang lebih kiri lagi posisinya, yang paling kuat. Alkali. Jadi yang B itu salah, berarti B jawabannya ya. Yang C, stabil dengan melepas 2 elektron terluar, itu betul. Ya ambil contoh aja, misalnya 12 Mg, kan 282, berarti dia akan stabil kalau ngilangin 2 elektronnya ini. Jadi kan dia oktet ya, elektron valensinya 8. Terus yang D, banyak terdapat dalam mineral. Ya betul. Kemudian yang E terdiri atas Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra. Betul. Beli mangga campur serikaya bagi rata. Biasanya kakak ngafal ini gitu. Kemudian nomor 16, logam alkali tanah berikut dengan potensial reduksi terkecil adalah, potensial reduksi terkecil ada di hafalan Dirac-Volta ya. Berarti kayak tadi, kakak biasanya ngafalinnya lihat kalau bapak camat nanti meninggal, almarhum minta air Zam-Zam, Krom, Fe. Cadangan, coklat, Nia, senang, PB, harus cukup hingga Agustus pertengahan tahun. Kurang kelihatan ya. Ini deret voltanya. Terus yang punya potensial reduksi paling kecil adalah, paling kecil itu berarti yang ada yang di sebelah kiri kan, karena kan konsepnya kalau di deret volta semakin ke kanan E0-nya makin besar, terus dia makin bersifat reduksi atau oksidator. Ya udah, yang paling kiri kan Ba, jadi jawabannya yang E ya, Ba, potensial reduksi yang paling kecil. Berarti paling bersifat oksidasi gitu dibanding yang lain. Oke. Next. 17. Logam alkali tanah yang bersifat radioaktif. Yang radioaktif itu biasanya yang bawah-bawah ya. Kayak tadi di alkali itu kan yang paling bawahnya Fr ya. Kalau yang radioaktifnya alkali tanah yang paling bawahnya juga beli mangga campur serikaya bagi rata, berarti Ra ya, yang bersifat radioaktif.
Lanjut. Sekarang nomor 18. Pasangan garam alkali tanah yang menyebabkan kesadahan tetap pada air adalah kesadahan. Kesadahan itu apa sih? Kesadahan itu air yang mengandung ion Ca2+ sama Mg2+ ya. Kita tulis dulu nih. Air sadah. Air yang mengandung Ca2+ dan Mg2+. Terus jumlahnya itu banyak ya. Dalam jumlah yang banyak. Oke. Terus kenapa? Terus kenapa emangnya gitu. Jadi ini tuh menyebabkan air nggak akan berbuih kalau misalkan dimasukkan sabun. Sehingga air tidak berbuih jika dimasukkan sabun. Nah, sadah ini nanti ada dua jenis, ada sadah tetap, ada sadah sementara. Kalau sadah sementara itu ya pokoknya kalau sadah kan Ca2+, Mg2+. Anionnya apa? Anionnya adalah ini tulis dulu, dan HCO3- ya. Oke. Terus cara menghilangkannya gimana? Cara menghilangkannya dapat hilang dengan pemanasan. Yang kedua itu adalah sadah tetap. Kalau sadah tetap, ionnya Ca2+, Mg2+, terus anionnya adalah sulfat, klorat, sama nitrat. Menghilangkannya gimana? Kita tambahin Na2CO3. Oke, jadi di sini kan mau cari taunya sadah tetap ya. Kalau sadah tadi ada Ca, ada Mg. Ini yang ada Ca, Mg-nya, oh semuanya ya. Oke, berarti ini kalau sadahnya benar. Terus tinggal cek anionnya. Harus SO4 2-, Cl-, atau NO3-. Yang A, SO4-nya benar. Kalau HSO4 itu beda ya. Karena HSO4 kan berarti HSO4-, bukan. Terus HCO3 tadi ada di sadah sementara. Kalau Cl-nya itu betul. Terus yang C, Cl sama Cl. Udah, berarti yang C nih jawabannya. Kita cek lagi kalau yang D. Kalau yang D itu HCO3, berarti dia sadah sementara. Kalau yang E, ini sadah tetap sama sadah sementara ya. Jadi jawabannya yang C. Kalau yang D ini sementara. Itu ya cara ngeceknya. Oke. Lanjut ke nomor 19. Di nomor 19, warna dominan yang ditimbulkan saat senyawa SrSO4 dibakar adalah apa? Ini hafalan. Ya. Memang setiap logam alkali itu punya warna nyala masing-masing saat dibakar. Kalau Li kan logam alkali Li, NaK, RbCs ya. Li merah, Na itu kuning, K ungu, Rb juga ungu, kalau Cs itu biru. Terus yang 2A-nya beli mangga,
campur Srikaya BA. Warnanya adalah BE. BE itu sebentar. BE itu putih ya. Putih, jingga, merah sama hijau. Gitu. Jadi ini SR ada di sini, berarti warnanya merah. Yang C. Oke. Terus terakhir 20. Senyawa dari logam alkali tanah yang digunakan sebagai obat pencahar adalah itu adalah yang C ya, MgSO4. Kalau MgOH2 biasanya untuk obat MAH. Obat MAH. Terus kalau CaOH2 apa ya dia? Ya pelarut basa aja kali ya, bahan alkali lah. Bahan alkali maksudnya bahan basa ya. Basa kuat kan CaOH2 tuh. CaSO4 ini untuk gips ya. Gips sih, pembalut patah tulang ya. Kalau BaSO4 ini untuk bahan cat ya. Bahan cat, bahan resin gitu. Ya, udah. Oke. Udah selesai sampai nomor 20. Memang materinya luas banget kan ya kayak gini. Dan agak-agak saklek, maksudnya ya emang seperti itu gitu. Jadi kita tidak perlu istilahnya. Kalau kakak bilangnya kita nggak usah mikir lagi nanti lanjutannya gimana. Kalau emang MgSO4 ya udah jawabannya MgSO4 gitu doang. Paling kan yang mikir tadi cuman di bagian yang atasan mendesak bawahan itu aja kan ya. Biasanya gitu sih. Oke. Kalau materinya ini kan termasuk materi anorganik, memang biasanya seperti itu ya. Jadi kita tinggal hafalkan saja dan memang seperti itu gitu. Kalau misalnya bagian organik kayak kimia karbon, hidrokarbon, itu kan juga hafalan tuh. Tapi kita harus mikir lagi gitu pas nyelesain soalnya, kayak rantai terpanjangnya apa gitu, misalnya mau namain, atau isomernya yang mana ya, kayak gitu. Nah tapi kalau di bagian kimia unsur ini, itu tuh emang udah saklek seperti itu gitu. Dan materinya sangat luas. Kalau nanti kalian ulangan ini di sekolah, ikutin aja yang dipelajarin sama guru kalian gitu sih. Kalau untuk materi UTBK sendiri ya paling jatuhnya kayak gabungan dari beberapa ya. Kayak misalnya di bagian yang seperti ini nomor 15. Itu kan ilmunya berarti gabungan antara struktur atom gitu. Terus sifat-sifat periodik unsur. Kalau ini sih hafalannya ya, apa gitu sih. Oke. Sampai sini ada yang mau didiskusikan dulu terkait nomor 1 sampai 20? Kak, bisa ulang jelasin yang nomor 5 nggak, Kak? Oke. Yang ini ya, yang PEB, PEI.
Iya, Kak. Oke. Hmm, yang ditanya itu bentuk hibridisasi dari XEF2. Itu apa bentuk hibridisasinya? Hibridisasi itu kan penyatuan orbital ya. Jadi ini ada orbital S, orbital P, orbital D gitu misalnya. Nah mereka mau disatuin. Sebenarnya gini ya. Ya udah, kakak jelasin yang di sini dulu ya. Uh, XEF2, kamu tinggal tentuin PEB-nya berapa, PEI-nya berapa. Cara nentuin PEB sama PEI, PEI itu tinggal lihat ada berapa yang diikat. Oh ada 2, ya udah tulis 2. Terus PEB itu dimasukin ke rumus golongan atom pusat dikurang PEI dibagi 2. XE sebagai atom pusatnya, dia itu golongan 8, taruh di sini 8, dikurang PEI-nya 2. Berarti di sini 2. Terus kita bagi 2. Berarti kan 8 kurang 2, 6. 6 bagi 2, 3. Oh, berarti PEI-nya 2, PEB-nya 3. Nah, itu tuh ada rumusnya. Kalau PEI dan PEB-nya itu totalnya 5, berarti bentuk hibridisasinya adalah sp3d. Itu. Karena S-nya itu 1 kotaknya, berarti yang digabung itu kotak S-nya ada 1, kotak P-nya ada 3, terus D-nya itu ada 1. Itu. Jadi totalnya semuanya ya ada 5. Seperti itu sih. PE itu kayak jumlah atomnya yang terikat gitu ya, Kak? Iya, betul. Jumlah atom yang berikatannya ada. Coba kalau di gambar itu, sebentar. Kalau kita gambar struktur Lewisnya, XE, F-nya ada 2 kan. F itu golongan 7, berarti dia punya 7 elektron valensi. Terus XE punya 8. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini dan ini itu adalah PEI-nya. Jadi ada 2 pasang PEI-nya. Terus yang 1, 2, 3 ini adalah PEB-nya, pasangan elektron bebas. Berarti nggak berikatan. Gitu. Oke, Kak. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Oke. Ada lagi yang lain?
Oke, ternyata di mute. Oke, yang materi kimia unsur, ada yang mau ditanya lagi? Enggak? Kalau enggak, kakak mau geser ke sini. Masih ada waktu. Yang kimia unsurnya ada yang mau ditanyain lagi enggak? Gimana Kak? Masih agak susah sih memahaminya Kak. Oke, masih agak susah memahaminya ya. Kenapa tuh? Kayak banyak teori aja gitu Kak. Jadi belum hafal lagi. Iya, benar. Memang kendalanya biasanya di situ ya. Jadi yang kalian harus tahu itu ada banyak banget gitu. Yang kalian harus tahu itu ada banyak banget, tapi ya kadang kendalanya terbatas aja gitu pengetahuan kitanya gitu ya. Berarti solusinya harus lebih banyak ngerjain soal, karena dengan begitu kan tahu tipikal soal-soal yang keluarnya itu apa. Dan nanti pun karena materi ini mungkin lebih terasa sulit di kalian karena kalian belum pernah bahas ini di sekolah gitu. Jadi kakak rasa ini pertama kalinya kalian belajar gitu. Jadi wajar kalau misalnya masih terasa sulit. Beda sama materi yang struktur atom, ikatan kimia, itu kan kalian udah pernah belajar. Jadi ya masih ada ingatan-ingatan masa lalu lah gitu. Kalau ini sesuatu yang baru buat kalian. Nanti kalian akan mempelajari ini setelah materi elektrolisis ya. Kalau di sekolah kan sekarang lagi volta kan. Baru nanti pindah ke elektrolisis, terus habis itu kimia unsur. Gitu. Kimia unsur pun yang dibahas saat ini itu baru yang golongan A-nya aja ya. Jadi golongan 1A, golongan 2A, golongan 7, sama golongan 8 gitu. Nanti ada lagi golongan B. Golongan B-nya ini hanya periode 4 saja ya. Jadi hanya SCTI, V, CR, MN, FE, CONI, CUZN. Terus nanti kalian akan belajar tata nama ion kompleks juga ada di sini. Tapi nanti setelah elektrolisis materinya. Logam alkali, alkali tanah, gas mulia, halogen. Halogennya ini doang ya. Oke. Jadi paling kalau misalnya masih kerasa sulit, solusinya dari kakak ya harus banyak latihan gitu. Sama kalau emang sulit banget ya, maksudnya kakak sih merasa materi kimia unsur itu selain pengetahuan umum ya, juga butuh dasar-dasar dari materi-materi yang lain, kayak misalnya materi struktur atom, sistem periodik, unsur, sifat-sifatnya gimana, kecenderungannya gimana, ya pokoknya yang udah kita pelajarin itulah gitu. Atau mungkin nanti kaitannya sama pH juga kan, yang basa kuat yang mana, yang asam kuat yang mana, itu kan emang materi yang kalian sudah pelajarin dari kelas 10 sampai ke kelas 12. Makanya materi kimia unsur ini diletakinnya di kelas 12. Bukan di kelas 10, bukan di kelas 11 gitu. Karena ini kayak udah cakupan materinya lebih luas lagi. Gitu. Oke. Kalau kakak sih merasanya yang lebih penting itu materi ini ya, stoikiometri. Ini. Materi ini tuh pasti keluar di UTBK. Karena ini dasarnya ya, dasarnya di kimia. Tuh. Jadi pasti keluar. Sama kayak materi yang struktur atom kemarin, itu juga materi yang keluar juga gitu.
Kalau bedanya mungkin yang struktur atom itu materinya tergolong materi yang mudah dan pasti keluar gitu. Kalau stoichiometry mudah juga sih, cuman tidak semudah yang struktur atom. Dan di stoichiometry ini variasi soalnya lebih banyak lagi dibandingkan yang struktur atom. Itu. Ya. Jadi ngobrol. Oke. Atau ya udah nggak usah pindah ke sini nggak apa-apa. Kalau di sekolah benar-benar baru sampai volta doang ya, elektrolisisnya belum dikasih tahu sama sekali. Dikit-dikit udah Kak. Oh, dikit-dikit udah. Tentang apa tuh yang udahnya? Yang anoda, katoda gitu loh. Oh iya. Reaksi-reaksinya gitu. Udah belum? Akhirnya lo. Reaksi di katodanya apa, reaksi di anodanya apa gitu. Udah belum ya? Yang benar kan? Dulu gue, udah dulu. Iya kayak apa? Kalau di anoda itu kan berarti oksidasi gitu kayak. Ya nggak sih? Bener kok. Terus? Ada reduksi gitu. Yes. Terus? Udah. Apa sih? Itu doang ya aku cek. Oke. Kakak jelasin itu aja kali ya? Tinggal 10 menit. Boleh. Bantu kalian. Ini coret-coretan kakak. Coret-coretan kakak. Kan kalau materi redox sudah tahu lah ya, materi redox yang reduksi oksidasi gitu, terus nyetarain redox pakai cara PBO atau setengah reaksi gitu kan ya konsepnya. Materi selanjutnya tentang elektrokimia kan. Elektrokimia itu terbagi dua, ada volta, ada elektrolisis. Bedanya apa antara volta sama elektrolisis? Bedanya, kalau volta itu terjadi perubahannya dari reaksi kimia jadi listrik. Kalau elektrolisis dari listrik jadi kimia, gitu kebalikannya ya. Terus di volta itu berlaku kapan? Kalau elektrolisis kenapa? Supaya nggak ketukar, kakak biasanya ngafalinnya kalau elektrolisis itu kenapa. Jadi belakangnya itu ada E-nya untuk elektrolisis gitu. Apa itu KPAN dan KNAP? K-nya itu berarti katoda, A-nya anoda gitu. N-nya negatif, P-nya positif. Oke, udah itu dulu. Berarti yang KPAN itu katodanya positif, anoda negatif. Elektrolisis katoda negatif, anoda positif. Oke, ini berkebalikan ya. Sekarang yang ketiga. Yang volta itu krao, yang elektrolisis juga krao. Selain krao kadang suka ditulisnya karet anox ya. Ya terserah kalian sih mau hafalinnya pakai apa. Yang krao boleh, yang karet anox boleh. Karena maknanya sama. Sama-sama katoda reduksi, anoda oksidasi. Gitu. Jadi di katoda itu selalu terjadi proses reduksi, di anoda prosesnya oksidasi. Nah, di bagian volta itu kan yang dibahas deret volta ya, yang ngafalin kayak tadi li ka bla 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 itu kan. Terus gini, sebenarnya untuk ngerjain soal-soal volta itu nggak perlu banget sih ngafalin deret volta gitu, karena biasanya sudah dikasih tahu nilai E0-nya. Jadi kamu tinggal cek aja, kalau E0-nya besar berarti dia reduksi gitu. Kalau E0-nya kecil, oksidasi.
yang perlu dihafalin itu adalah konsepnya. Makin ke kanan, nolnya makin besar, makin bersifat reduksi atau oksidator. Gitu. Terus di bagian volta juga biasanya suruh ngitung potensial sel. Potensial sel rumusnya redoks ya. Jadi yang reduksi dikurang oksidasi. Nanti kalau hasil E0-nya positif, berarti spontan atau dapat bereaksi. Kalau negatif, berarti tidak spontan atau tidak dapat bereaksi. Sama nentuin notasi sel. Nentuin notasi sel itu yang sebelah kirinya oksidasi, yang sebelah kanan reduksi. Udah sih, itu doang kayaknya. Oh, sama kalau misalkan dia spontan nih, berlaku juga gini ya. Logam di kiri, ion di kanan. Jadi kalau misalkan deret voltanya antara nih, kalau Bapak camat nanti Ca sama Na deh, jangan Ca sama Fe gitu misalnya ya, jangan deh Mg sama Fe aja. Kalau di deret volta ini susunannya kayak gini, jadi Mg-nya lebih kiri dibandingkan yang Fe. Nah, supaya reaksi ini spontan, gimana caranya? Caranya, Mg kan posisinya lebih kiri ya. Kita mereaksikannya itu Mg-nya dalam bentuk logamnya, kemudian Fe-nya itu dalam bentuk ionnya. Nah, kalau prosesnya kayak gini, nanti bisa terjadi reaksi menghasilkan Mg2+ sama Fe. Karena Mg-nya dari 0 ke 2+ berarti teroksidasi, Fe-nya dari 2 ke 0 itu mengalami reduksi kan. Berarti sesuai dengan sifatnya deret volta yang ada di sini, Mg yang sebelah kiri oksidasi, yang sebelah kanan Fe-nya reduksi. Jadi reaksi ini nih bisa berlangsung spontan. Kalau di sini kita mau menuliskan notasinya, berarti yang oksidasi dulu ya. Jadi Mg menjadi Mg2+, terus Fe2+ menjadi Fe. Udah sih, gitu. Paling deret volta yang harus dihafalin itu untuk menyelesaikan soal-soal korosi ya, korosi. Kalau korosi biasanya nggak dikasih tahu nilai E0-nya. Jadi kalian harus hafalin tuh baru deret volta. Tapi biasanya logamnya ya itu aja sih yang keluar. Misalnya Mg. Biasanya gitu, perlindungan katodik Mg. Gitu sih. Udah. Sih itu aja. Kalau yang volta. Nanti kalau yang elektrolisis, yang poin-poin utamanya itu ada di reaksi-reaksi pada katoda anoda sama hukum Faraday. Kalau hukum Faraday ya tinggal masukin ke rumus aja ya. Tapi yang lebih utama ini sih yang reaksi-reaksi pada katoda dan anoda. Kalian harus menghafalkan reaksi. Jadi kayak misalkan di katoda nih adalah misalnya larutan NaCl. Terus kita harus cari tahu tuh reaksi di katodanya seperti apa, reaksi di anodanya seperti apa. Nah, kalau di katodanya apa yang terjadi gitu, kita harus cek kationnya. Cek kation. Kalau kationnya itu larutan logam golongan 1A, 2A, Al, atau Mn, nanti reaksi yang terjadi di katodanya 2H2O tambah 2E menjadi H2 plus 2O-. Kalau kationnya larutan logam selain yang di atas itu maksudnya selain yang ini, dan semua lelehan leburan cairan, reaksinya adalah Lx plus ditambah X elektron menjadi L. Gitu. Nanti L-nya ini tergantung logamnya apa ya, gitu. Jadi nggak L doang nulisnya, tapi logamnya tuh apa. Terus kalau dia bentuknya H+, berarti 2H+ tambah 2E menjadi H2. Oke. Larutan ditandai dengan aqueous,
Lelehan leburan cairan ditandai dengan L. Sedangkan yang di anoda, kalian perlu cek dulu elektrodanya. Apakah elektrodanya inert atau non-inert? Kalau inert berarti dia tidak ikut bereaksi. Kalau nggak ikut bereaksi, ya kamu cek anionnya. Anionnya apa? Kalau anionnya sisa asam oksi, kayak sulfat, nitrat, fosfat, gitu. Berarti nanti reaksi di anodanya, airnya akan teroksidasi. 2H2O menjadi 4H+ tambah 4E tambah O2. Terus kalau anionnya halogen tadi udah belajar ya, X-nya bisa diganti FClBrI, reaksi di anodanya 2X- menjadi X2 tambah 2E. Kalau dia OH-, 4OH- menjadi 2H2O tambah O2 tambah 4E. Gitu. Terus ini kan tadi kalau inert ya, cek anion. Kalau non-inert berarti dia ikut bereaksi ya. Oh iya, yang termasuk non-inert itu selain yang inert. Kenapa nulisnya kayak gini? Karena yang inert cuma 3, cuma C, PT, sama AU doang. Cuman yang C ini penulisannya nanti bisa karbon, bisa grafit ya. Jadi kalau misalnya ketemu elektronnya grafit. Grafit itu apa? Grafit itu karbon, sama ya. Jadi kalau yang inert cuma 3 ya, C, PT, AU. Karbon atau grafit, platina, emas. Selain itu, masuknya ke non-inert. Non-inert itu berarti elektrodanya sendiri yang teroksidasi. Jadi logamnya menjadi Lx+ tambah X elektron. Gitu. L-nya nanti bisa diganti tergantung elektroda yang dipakai apa ya. Misalkan elektrodanya Ag, ya udah Ag menjadi Ag+ tambah elektron. Atau Fe menjadi Fe2+ tambah 2E. Itu. Terus yang kakak lingkarin ini EE-nya, elektron-elektronnya gitu ya, menandakan reduksi ya. Jadi reduksi itu kan definisinya menerima elektron kan ya, salah satu definisinya. Di sini kalian perhatikan elektronnya itu semua terletak sebelum tanda panah. Berarti di katoda terjadi reduksi. Di anoda itu terjadi oksidasi, elektronnya setelah tanda panah. Gitu. Sama paling nanti suka diminta ngitung pH. Kalau di katoda sifatnya basa ya. Kalau di anoda asam. Udah. Segitu aja. Udah jam 12. Oke. Sebelum benar-benar ditutup, sebelum disudahi, ada yang mau ditanyain nggak? Materi ini diulang di pertemuan selanjutnya kan? Kenapa? Materinya diulang di pertemuan selanjutnya kan? Materi yang elektrolis. Materi yang elektrolisis. Enggak kan, kita nanti bahasnya stoikio. Iya. Apa enggak nanti kalau misalnya ada sisa waktu lagi, kakak review lagi nih ya. Iya kan? Oke. Ada lagi yang lain? Kak, Iya, iya. nanti catatannya bagi ya? Yang ini? Ini nih. Boleh nggak? Iya, boleh. Oke, sip. Nanti kakak share di grup WA ya. Oke, makasih Kak. Iya, sama-sama. Udah? Ada lagi? Oke. Kalau udah, kita cukupkan aja ya untuk hari ini belajarnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.